Selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Iya, ini kok masih sedikit yang bergabung. Selamat sore, Bapak. Iya, ada yang belum ngumpul tugasnya? Apa semua? Saya baru baca sedikit. Berapa ya ini ya? Baru 19 orang nih yang ngumpul. Berapa jumlah kelas ini mahasiswanya? 23, Pak. 23, berarti kurang lagi 4. Oke, kita mulai aja. Saya sudah membaca beberapa tugas saudara. Jadi ada beberapa ide yang apa namanya, yang sudah dikemukakan. Dan harapan saya ide-ide ini bisa direalisasikan dalam bentuk semacam model, ya, bukan sampai ke aplikasinya karena kita belum belajar terkait dengan aplikasi yang akan digunakan, ya. Ada yang buat perpustakaan, ada yang ingin mengembangkan sistem penerimaan mahasiswa baru, ada yang pokoknya di bidang pendidikan lah. Kemudian apa yang ide-ide yang sudah saudara apa namanya sudah tuangkan di tugas itu, eh, mohon bisa dibuat semacam alur prosesnya mulai dari input, proses sampai output. Maksudnya input hal-hal apa yang diperlukan nanti, data apa, misalnya kalau dalam proses pendaftaran siswa online, hal-hal apa yang diperlukan, nama, KTP, ataukah lokasi atau titik lokasi rumah karena terkait dengan zonasi atau apa. Kemudian ada juga evaluasi pembelajaran apa namanya, evaluasi pembelajaran itu. Oke, sebentar ya, sebentar. Oke, nah itu saya harapkan saudara bisa lebih mendetailkan lagi hal-hal apa proses proses dari misalnya pendaftaran siswa secara online agar informasi bisa diketahui oleh siswa dan orang tua. Kemudian ada evaluasi pembelajaran, ada perpustakaan online, gimana nanti proses penyampaian informasi kepada publik atau yang berhak memperoleh informasinya itu. Jadi seperti itu nanti saudara pikirkan, ya. Kalau sekarang kan sudah ada ide-idenya. Kalau saya baca itu pendaftaran siswa baru secara online, peminjaman buku atau perpustakaan online, atau mungkin ada yang tidak. Kalau kita berbicara di teknologi pendidikan kan berbicara tentang sumber belajar, ya. Bisa nggak nanti sumber belajar itu bisa diakses di seputaran kampus misalnya, di VIP, kan ada buku online, kan dalam bentuk PDF kan buku-buku tersebut, bisa nggak itu bisa ditaruh di server, kemudian karena saudara sudah punya
akun e-Ganesha melalui SSO, melalui WiFi yang ada di kampus dengan SSID-nya atau nama WiFi-nya itu Undiksa Harmoni, saudara bisa mengakses berbagai sumber belajar. Itu jadi mengembangkan sistem informasi sumber belajar digital. Jadi kalau saudara sudah punya akun aktif, ya sudah punya akun aktif aplikasi e-Ganesha, jadi ketika di kampus memanfaatkan WiFi Undiksa Harmoni, jadi bisa bisa mengakses hal itu. Tapi saya lihat belum ada yang membuat ide seperti itu. Ya, bisa dipahami kan ide saya? KTP-an ini kan terkait dengan sumber belajar. Ya, sama juga di sebuah sekolah bisa juga seperti itu. Jadi siswanya bisa membaca, kan sekarang banyak siswa SMA terutama banyak membawa eh, gawai atau perangkat-perangkat pintar yang terhubung dengan internet. Apalagi kalau di sekolah internetnya gratis dengan mengakses WiFi sekolah atau WiFi kampus, jadi eh, memanfaatkan sumber belajar. Jadi guru pun bisa mengunggah, sama seperti di learning management system. Cuma kita namakan dia sumber belajar digital. Sumber belajar digital bisa diakses oleh guru. Guru itu bisa menambahkan, kemudian yang bisa membaca, menonton video itu misalnya siswa. Jadi akan terlihat siapa yang menonton, siapa yang apa namanya membaca buku di buku-buku digital. Buku-buku digital kan banyak sekarang. Seperti itu yang mungkin salah satu apa namanya salah satu gagasan yang mungkin belum 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 saudara apa coba tuangkan idenya, ya seperti itu. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Saya sudah menuangkan apa menyampaikan semacam ide, kemudian nanti saudara harus merealisasikan ide ini dalam bentuk pertama bentuk buat flowchart-nya, kemudian buat alur proses dari manajemen sistem informasi tersebut sehingga eh, halayak umum masyarakat bisa mengetahui informasi apa yang diperoleh, ya tuh. Oke, silakan, ada yang mau bertanya silakan. Izin bertanya, Bapak. Ya silakan. Nanti tugas kita yang sebelumnya itu dijadikan patokan atau boleh ganti judul gitu ya, Pak? Kalau saya enggak masalah kalau mau ganti. Kalau tetap itu dijadikan semacam acuan untuk kita mengembangkan manajemen sistem informasinya enggak masalah. Ya, oke, Baik, Bapak. enggak Terima masalah. kasih. Ya, ada lagi? Oke, nanti saudara sampai bisa mendesain sistem. Desain sistemnya tuh misalnya ada login, gambarnya aja dulu, kayak storyboard gitu, ya. Apa yang harus dimasukkan? Kan saudara ada yang nulis, oh ada modul ini, modul modul tentang buku, modul tentang artikel, gitu misalnya, ya. Jadi seperti itu.
Oke. Nah, mulai mulai apa namanya saudara berpikir, nah gimana ini mewujudkan ini, ya hal-hal apa yang harus ada. Ini apa namanya dituntut berpikir sedikit kompleks karena apa saudara harus membayangkan nanti data yang masuk kemudian diproses kan misalnya ini kalau siswa itu kan ada nama, nomor induk, kependudukan, nanti prosesnya sampai dia bisa dinyatakan lolos itu misalnya apa data yang apa informasi apa yang harus ditampilkan gitu ya. Jadi harus saudara bisa berimajinasi, harus bisa membuat gambaran itu. Oke. Kalau ide-ide yang ada di tugas yang diberikan, enggak masalah, saya sudah sangat bagus. Ya, sudah bagus-bagus semua. Cuma yang baru mengumpulkan 19 orang. Tadi katanya ada 23 itu. Saya enggak tahu lagi 4 belum mengumpulkan. Mudah-mudahan bisa segera mengumpulkan kepada siapa namanya, Korti, dan Korti bisa mengumpulkan ke saya. Ya. Itu. Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Oke, Pak, mohon maaf tadi saya telat join. Saya izin bertanya, eh, kalau misalkan kita membuat manajemen sistem informasi ini, software apa yang harus kita gunakan, Pak? Apakah bebas, Pak? Bebas, bebas. Karena saya enggak tahu software apa sekarang yang paling bagus, yang paling karena banyak sekali. Kalau masalah softwarenya, saudara enggak perlu belajar itu, tapi yang perlu dipelajari adalah pertama tadi analisisnya, kenapa saudara ingin mengembangkan misalnya manajemen sistem informasi tentang perpustakaan online. Kan di awal sudah saya sampaikan. Habis itu kemudian baru mendesain sistemnya, mulai dari input, proses, sampai output. Outputnya kan berupa informasi yang diterima oleh masyarakat. Nah, inputnya misalnya apa yang diperlukan kalau perpustakaan online, judul buku kah, ya, pengarangnya, tahun terbitnya, gitu misalnya. Berapa ada jumlah buku, gitu. Ya, bisa dipahami. Kemudian nanti diproses, setelah diproses bisa mungkin dikumpulkan buku kategori buku pendidikan, kategori buku sastra, kategori buku novel gitu misalnya, ya. Dan kemudian nanti ada level keanggotaan. Siapa yang boleh minjem itu misalnya? Oh, ini anggota luar kampus misalnya. Nanti ada lain lagi. Harus dipikirkan sampai sedetail itu. Yang menjadi anggota kan misalnya tidak hanya siswa di sekolah itu atau tidak hanya mahasiswa di kampus itu. Bisa jadi masyarakat umum. Nah, kalau masyarakat umum hanya boleh meminjam buku apa saja atau berapa banyak boleh meminjam. Begitu, ya. Nggak sampai ke aplikasi kok, Dek. Harus bisa membuat rancangan itu. Itu yang paling penting. Kalau masalah aplikasi itu apa namanya? Saya kira gampang kok. Saudara sangat-sangat luar biasa kalau sudah urusan untuk mencari aplikasi yang mudah. Sekarang buat video aja pakai apa namanya CapCut. Udah enggak pakai KineMaster lagi sekarang, pakai CapCut gitu. Di Reels Instagram, di Reelsnya Facebook banyak sekali. Gimana caranya misalnya agar orang bisa terlihat berjalan gitu. Bagaimana cara kayak kemarin musim mudik, gimana cara buat animasi dari Bali misalnya ke Surabaya gitu. Banyak itu. Dan kemarin juga video-video produk pembelajaran dari PGSD, mahasiswa S1 PGSD yang mengembangkan produk video, banyak menggunakan CapCut. Itu. Ya sekarang luar biasa.
Orang saudara bisa pakai chat GPT, tinggal ketik gimana cara buat sintak pemrograman untuk login itu, keluar deh. Iya, itu. Jadi saya enggak angkat tangan kalau itu, maksud saya angkat tangan, saya udah enggak mempermasalahkan itu. Yang paling penting itu proses berpikir saudara. Kayak tadi saya sampaikan bahwa di input itu misalnya ada judul buku, tahun terbitnya buku, pengarangnya siapa, kemudian nanti kalau mau minjam siapa yang boleh minjam, kalau keanggotaan dari luar sampai sampai sejauh mana dia boleh minjam itu. Itu proses berpikir itu yang penting sebenarnya. Nanti baru kita sodorkan ke programmer. Nah, seperti ini, gitu. Ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Oke. Jadi kalau aplikasi saya yakin saudara bisa. Sekarang buat animasi aja kalau dulu susahnya minta ampun, sekarang gampang. Kalau dulu misalnya buat presentasi PowerPoint harus isi animasi ini, animasi itu, sekarang mudah. Buka Canva, ilustrasi banyak. Ya, aset-aset tentang ikon itu banyak. Jadi kalau sekarang enggak jadi masalah itu. Kalau dulu kita buat website itu misalnya, kemudian stylenya tuh kita mau buat style seperti ini itu, kita harus buat kodenya, HTML-nya. Kalau sekarang enggak, sudah ada langsung. Yang jual tema-tema, tahu kan tema? Di WordPress ada tema tertentu. Kalau dulu buat itu. Kalau sekarang udah enggak, tinggal kita pakai aja. Ya, itu. Jadi maju sekali sekarang. Kalau dulu, kalau saya dulu waktu saya kuliah TP itu buat multimedia itu saya pakai Flash. Saya harus belajar tentang sintak, ada kode-kode tertentu agar bisa memasukkan video. Kalau sekarang enggak. Sekarang tinggal drag and drop. Ya, semua sekarang bisa terintegrasi. PowerPoint pun demikian sekarang. Kalau dulu masih agak susah, kalau sekarang udah berkembang sangat pesat ya. Itu. Dulu mana ada kelas seperti ini. Kalau sekarang pakai Zoom, pakai Google Meet, pakai Webex, banyak deh. Gitu ya. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Saya, Pak, izin bertanya sekali lagi, Pak. Ya, Semester lalu kan kami itu ada mengembangkan laboratorium digital sama perpustakaan digital. Apakah itu termasuk manajemen sistem informasi, Pak? Kita oh mungkin bisa sudah itu. ada produknya, Pak. Laboratoriumnya apa itu? Laboratorium kimia untuk SMA kemarin kita dibagi jenjangnya, Pak. Ada yang ke apa namanya museum, ada yang ke Hmm. perpustakaan. Hasilnya apa? Hasilnya tuh kita mencantumkan misalnya e-book atau peralatan-peralatan apa saja yang ada di dalam lab-lab kimia dalam SMA tersebut. Oh, Jadi harus kita harus bagi ke SMA, dikembangkan manajemen sistem informasinya. harus dikembangkan lagi, Ya, Pak. manajemen sistem Berupa informasi. web, Bapak. Hah? Berupa web waktu itu. Oh, berupa web. Oh, itu kan cuma informasi aja kan? Iya, iya. Dikembangkan manajemen sistem informasinya, ya, agar bisa bisa. Misalnya kalau laboratorium virtual itu misalnya, atau penggunaan lab, kapan? Apakah hari Senin jam 8 ada yang menggunakan atau tidak gitu? Penggunaan kelas itu misalnya, ya. Kalau seperti itu kan cuma informasi aja. Ya, idenya sudah bagus, cuma kita bagaimana mengembangkannya menjadi manajemen sistem informasi. Berarti kan ada semacam warehouse, atau warehouse kan gudang, ya, ada database-nya, ya, ada database-nya yang nanti misalnya kalau kita searching cari buku tentang ini, nah dia langsung merujuk. Kalau web itu kan nggak bisa di searching seperti itu kan, cuma ditampilkan apa adanya kan, ya, seperti itu ya. Kita searching NIM 21021 berapa gitu. Ketemulah nama saudara itu. Gitu, seperti itu. Misalnya 2110210016. Nah, Gusti Putuari kan ketemu kan nanti.
Ya, hal-hal seperti itu. Ya, dikembangkan lagi itu. Itu bisa tuh, tapi dikembangkan. Saya enggak harus sampai ke aplikasinya, enggak. Tapi dikembangkanlah manajemen sistem informasi itu. Aplikasinya gampang, nanti saudara pasti bisa kok. Saya baru udah agak tulalitan karena tidak bisa mengikuti perkembangan sekarang ini. Cepat sekali. Sekarang sudah ada AI untuk buat presentasi PowerPoint. Saya coba tuh. Misalnya buat tentang multimedia, langsung tuh jadi 10 halaman. AI apalagi tuh, saya minta ChatGPT buat puisi, langsung jadi. Saya minta ChatGPT buat tentang artikel tentang media pembelajaran, ada jadi keuntungan, kelemahan jadi gitu. Tapi menurut saya enggak, proses berpikir saudara enggak seperti itu. Tapi merancang ini yang paling penting menurut saya. Ya, karena kenapa saya bilang demikian? Sekarang dengan AI itu gampang sekali. Dibantu dong saya buat sintak atau kode HTML untuk login, jadi tinggal tempel gitu. Ya, seperti itu. Tapi prosesnya itu harus tahu saudara, mulai dari input, proses sampai output. Hal-hal apa saja yang dimasukkan, jadi kemudian hal-hal apa nanti yang bisa dicari oleh pencari informasi tersebut. Misalnya kayak tadi 211 sampai 016 Gusti Putuari udah terlihat itu. Ya. Oke. Ada lagi? Silakan. Pertanyaan yang bagus-bagus nih. Mungkin sudah Cukup? tidak ada, Pak. Ya, harus harus berpikir inovatif saudara ya. Jangan jangan karena sekarang kita harus mengikuti perkembangan teknologi, tapi jangan lupa perkembangan teknologi harus tetap merujuk pada pembelajaran yang baik. Facebook kita gunakan untuk pembelajaran, ya harus digunakan dengan baik. Kemudian sekarang ada CapCut, apa ya? Betul ya saya sebut CapCut atau apa? CAP, CapCut, CapCut atau CapCut. Nah, itu bisa digunakan sekarang. Dari HP aja bisa buat video kreatif. Jadi konten kreator deh saudara ini. Ya, tapi khusus pada bidang-bidang pembelajaran saudara harus ahlinya. Itu ya. Khususnya ke pembelajaran digital. Cari deh itu pembelajaran digital apa saja sekarang. Saya baca ingin mengembangkan learning management system, ya. Saya sudah baca lagi apa itu. Kalau learning management system kan banyak itu ada Edmodo, ada Google Classroom, ada Moodle, ada Breakspace, ada Blackboard, banyak sekali. Mungkin ingin mengembangkan learning management system di sekolah gitu, sesuai dengan kebutuhan sekolah itu boleh-boleh aja. Ya, saudara harus bisa menjadi yang lebih baik. Masa terus anak-anak TP buat e-modul aja? Ya, skripsinya buat e-modul aja. Buat dong sekali-sekali hal yang luar biasa lah. Yang bisa digunakan untuk pembelajaran, untuk di sekolah, untuk gurunya. Ya, oke. Silakan adik-adik, kalau ada yang ingin ditanyakan kembali, silakan. Kemarin mata kuliah apa itu, Dek? Sudah mengembangkan website apa namanya? Laboratorium virtual itu misalnya, yang tadi. Halo? Mata kuliahnya ya, Pak.
Ya, mata kuliah apa? Pengembangan sumber daya pembelajaran. Sumber daya pembelajaran. Pengembangan sumber, masa ada sumber daya pembelajaran? Ada ya? Saya lupa ya. Saya kayaknya buat kurikulumnya, tapi kok saya lupa. Oke deh. Sumber belajar nggak? Em, Mata kuliah logika pemrograman sama pengembangan web, Bapak. Oh, oke deh, oke deh. Oke, iya deh. Semoga semua yang dipelajari nanti bisa bisa bermanfaat. Nah, ini udah semester 4 kan ya, adik-adik? Iya, Pak. Atau semester Iya. berapa? 4. Oke, bentar lagi ada beberapa banyak program Kampus Merdeka mungkin bisa diikuti. Kalau program pertukaran mahasiswa udah tutup. Yang sekarang mungkin yang masih bisa dibuka itu kampus mengajar itu. Mungkin bisa saudara nanti bisa mengikuti lah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan. Kalau semester 4 diizinkan boleh. Kalau belum ya nanti tinggal menunggu semester berapa diizinkan ya. Itu. Oke. Sekali lagi saya ingin tanyakan, ada pertanyaan atau ada yang ingin kita diskusikan kembali? Silakan. Cukup? Dari saya sudah cukup, Pak. Oke. Teman-teman yang lain gimana? Dari saya sudah cukup, Pak. Mungkin sudah cukup. Oke, kalau emang sudah cukup mungkin itu saja. Coba sekarang mulai dipikirkan terkait dengan ide yang sudah saudara tuangkan dari tugas itu. Ya. Oke. Itu saja. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Saya juga akan melanjutkan ke kegiatan yang lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Selamat sore semuanya. Sama Oke, sore, Bapak. Oke, Terima Pak. kasih. Saya tutup forum ini ya. Oke, Pak.